Halo semuanya, jumpa lagi di video vlogku kali ini. Ya, kali ini di sebelahku kalian bisa lihat ya. Ini mobil yang udah orang-orang yang udah nggak ragu lagi lah, udah tahu semuanya ini adalah sebuah Toyota Fortuner 2.8 GR Sport berpenggerak 4x2 dengan spek mesin diesel Euro 4. Nah, di video kali ini ya aku nggak akan bahas masalah eksterior ya. Kalau kalian mau lihat eksterior ya kalian lihat video lain aja lah. Tapi di sini adalah aku ingin mengutarakan bagaimana berimpresi berkendara dengan mobil ini, dan ada sedikit fitur yang aku sangat suka, terutama bagi kalian yang membeli mobil ini untuk dipakai harian dan memutuskan hanya membeli satu mobil ini aja untuk dipakai dengan keluarga yang lain. Misalnya istri yang bisa menyetir, kalian izinkan untuk membawa mobil ini ya. Karena pada sekarang-sekarang ini kan gitu ya, orang milih mobil biar satu kali beli untuk pemakaian 10 tahun ke depan, nggak jual lagi gitu ya. Nah, kemudian yang kayak aku bilang tadi ya, mobil ini berspek mesin diesel Euro 4. Nah, bagi teman-teman ya yang beli mobil ini di tahun 2022 dan kemudian mendapatkan unitnya itu antara bulan April sampai bulan Mei, kalian harus pastikan ya mesin kalian itu Euro 3 atau Euro 4. Nah, langsung aja ya, saya kasih nampak sama kalian mobil ini bermesin diesel Euro 4. Dari mana kita sebagai user tahu bahwasannya mobil ini berspek mesin diesel Euro 4? Itu sebenarnya gampang sekali teman-teman. Nah, jadi bagi kalian pemilik mesin diesel Toyota ya, yang belinya di tahun 2022 ketika pemerintah mendeklarasikan bahwasannya semua mesin diesel keluaran tahun itu harus berspek Euro 4. Nah, ini dia. Ayo kameramen sini, kalian lihat, kalian langsung buka ini, terus kalian lihat dari sisi kanan, kalian lihat bagian sini ya. Kalau di mobil kalian yang bagian bulat gede ini masih kayak pipa aja, pipa kecil gitu ya. Ini kan kalau ini kan bulat besar, terus sebelahnya pipa ya. Nah, ini yang diesel Euro 4. Tapi kalau mobil kalian masih hanya kayak pipa dari situ, terus pipa aja, nggak ada bulutan begini, sudah pasti bahwasannya mesin diesel kalian itu Euro 3. Nah, apa sih perbedaannya selama yang saya pakai ini? Nah, menurut saya, kalau mobil ini idle ya, kalau baru hidup memang asap dari knalpot yang dihasilkan itu agak berbaunya nggak enak gitu ya. Tapi kalau dia udah 5 menit hidup, ketika katalytic converternya sudah mulai bekerja, itu aroma knalpotnya itu tidak terlalu mengintimidasi ya. Jadi kita bisa panasin di dalam gudang gitu ya, dengan sedikit pintu yang terbuka, jadi nggak terlalu. Nah, kalau misalnya kalian pasti punya unit mesin diesel yang Euro 3, itu bisa dipastikan walaupun udah begitu panas mesinnya, itu pasti aroma knalpotnya itu masih terlalu menyengat ya, karena tidak ada penyaring sama sekali ketika gas buang yang keluar dari knalpot kalian. Satu lagi yang tadi saya bicarakan masalah fitur mobil ini ya. Jadi mobil ini di harga yang kita dapatkan itu ya, walaupun dengan spek 4x2, kelebihannya adalah dia punya kamera 360. Nah, kamera 360 ini sangat membantu ya jika kita misalnya, kan mobil ini kan dia uh, lebih sering di Indonesia itu kan sparingnya dengan ini ya, Pajero Sport ya. Kalau Pajero Sport itu kan kita harus mengambil tipe yang 4x4 baru kita bisa mendapatkan fitur kamera 360. Nah, sementara di Fortuner ini kalian ambil tipe yang GR Sport 4x2, itu kalian sudah mendapatkan fitur kamera 360 yang mana sangat berguna karena mobil ini kan cukup besar ya. Kemudian untuk kadang-kadang itu kalau kita biasa bawa mobil yang lebih kecil, kita pindah yang ke sini karena kita lihat nampak moncongnya itu kadang-kadang suka ragu ya, aduh ini udah masih jauh apa kedekatan gitu ya. Nah, jadi dengan kamera 360-nya ini sangat-sangat membantu dalam kita bermanuver di kemacetan maupun ketika kita mau parkir. Di video ini langsung kita tes bagaimana kemudahan dari menggunakan kamera 360-nya. Nah, oke guys, jadi di sini ya kita nanti simulasikan ya mobil itu seakan-akan mau parkir. Ini anggap aja lah nanti dinding gitu ya. Jadi kita maju mepet semepet mungkin dari mobilnya, dan saya akan ngetik dari dalam bagaimana view yang akan kita rasakan ketika kita mau memepetkan mobil ini terhadap beton ini. Oke guys, ayo mari kita coba. Oke guys, jadi kita udah di dalam kabin Fortuner ini ya. Jadi sedikit saya cerita tentang fitur kamera 360-nya ini. Jadi secara default bawaan mobil, kamera 360-nya ini kalau kita berjalan di kecepatan kurang lebih di bawah 30 atau 20, 25 begitu ya. Ketika kita hidupkan lampu sen,
maka nanti head unit kita secara otomatis berubah menjadi tampilannya kamera 360 ketika kita sen kiri ataupun sen kanan. Dan juga ketika kita memasukkan gigi mundur ya, gigi thread, nah head unit akan otomatis berubah jadi kamera 360. Tapi ada yang bagusnya juga. Jadi kamera 360-nya ini kita bisa pilih secara manual untuk kita aktifkan terus-menerus. Misalnya ketika kita lagi di off-road ya, biasanya off-road gitu ya, kita bisa hidupin terus nih kamera 360-nya. Nah, kenapa saya bilang fitur kamera 360-nya ini penting, bahkan untuk off-road sekalian. Jadi kalian bisa lihat ya. Jadi kalau kita mau aktifkannya dari tampilan begini, kita pilih aplikasi, kemudian ada surround monitor, ini kamera 360-nya. Nah, tampilannya itu akan seperti ini ya. Nah, jadi kalau kita off-road ya, teman-teman ya, ini kan mobil ini tinggi ya. Kadang-kadang kalau kita mau melewati satu gundukan gitu, kan kita nggak bisa lihat ya, setelah gundukan itu apa. Apakah belokan, ataupun ada obstruction, ada halangan di gundukan itu kan kita nggak tahu. Nah, dengan kamera ini kita sentuh dengan bagian depannya. Nah, jadi di bagian depan ini karena kameranya agak merunduk ke bawah, jadi itu cukup kelihatan jelas apa halangan yang ada di depan kita. Nah, ini pernah saya gunakan fungsi ini ketika saya pergi ke Batu Malang ya. Saya pergi ke Batu Malang. Jadi ada jalanan itu jalanannya tinggi sekali ya. Jadi setelah jalanan itu langsung turunan. Nah, kan kita ragu ya apa ya di depannya ini. Kan kadang kita sampai kepala kita tuh meninggi-ninggiin mau lihat depan itu kan nggak kelihatan ya karena ada kap mesin yang cukup tinggi dan panjang. Jadi kita aktifkanlah fitur depan ini. Nah, oke teman-teman, jadi di dalam kamera ini kalian bisa lihat ya, ini tadi yang saya di atas sana, yang saya bilang kita akan simulasikan bagaimana menggunakan fitur ini dan bagaimana rasanya di dalam mobil ini ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini kameranya dan ini siluet mobilnya. Dan diberi ada sedikit tanda kayak abu-abu gitu ya, kayak bayangan. Nah, biasanya saya kalau mau mobil ini patokannya ini. Jadi kalau objeknya sudah mepet dengan ini berarti itu sudah cukup dekat walaupun masih ada jarak yang cukup aman ya bagi saya. Jadi selama sensor parkir yang di depan ini nggak aktif itu tampilannya pas di sini itu. Kalau misalnya sampai aktif itu berarti sudah cukup dekat. Oke, kita langsung praktekin aja. Kameramen fokus di bagian sini, nanti teks sedikit yang bagian atasnya kita coba. Kita maju. Nah, ini seakan-akan kita mau bergerak, kemudian di depan kita ada objek. Nah, kalian bisa lihat di sini kelihatan ya. Ini rodanya, ini juga rodanya. Kita bisa maju lagi. Saya akan mepetin dari batas hitam ini sampai ke roda gitu ya. Nah, oke. Jadi biasanya kalau saya parkir itu kayak gini ya. Nah, ini karena terlalu dekat, jadi sensor parkirnya bunyi. Saya mundurin dikit ya. Nah, jadi bisa teman-teman lihat antara garis yang seperti siluet mobilnya ini ya, yang abu-abu ini kan itu hampir mepet ya dengan kakinya. Ayo kita lihat keluar seberapa jauh perbedaannya. Nah, jadi bisa teman-teman lihat ya, ini jarak yang cukup aman. Jadi bisa teman-teman bayangin kalau kita berada di kemacetan, kadang-kadang kan kita mau nyeruduk mobil depan kan agak ragu gitu gimana ya. Nah, ini nih, ini jarak yang bagi saya cukup aman dan masih bisa diterima. Jadi kalau misalnya kalian parkir di rumah juga, ini masih oke ya untuk sebagai jarak aman batas ya. Nah, juga satu lagi teman-teman yang bagusnya dari fitur kamera 360 ini sebagai contoh ya, kalau kalian lihat, ini kan di sebelah kiri ada objek ya, ini ada ban yang ditumpuk gitu ya kan. Nah, biasanya kalau kita nggak sadar ya, dari view kita seperti ini, kalau kita lihat ke kanan gitu kan, kan pasti sudah dipastikan tuh nggak kelihatan kan? Kan kita nggak tahu ada ban. Nah, ini kalau seumpama kita mau mundur dan kita langsung belok tajam ke kanan gitu ya, sudah pasti tuh bannya nyenggol itu. Nah, itu biasa terjadi kalau misalnya kita parkir di mana. Soalnya saya pernah kejadian ya, ada orang parkir di sebelah kiri, motor ini. Tapi dia posisi parkirnya pas di depan bawah spion, yang bawasannya kita nggak nampak. Nah, waktu kita mau naik, saya mau mundur nih, nekuk ke kanan, nyenggol lah motornya itu. Nah, jadi
Makanya saya bilang kamera 360 ini sangat sangat bagus ya. Jadi sebelum kita mau bergerak-gerak tuh kebiasaan saya hidupin dulu tuh kamera 360-nya buat mastiin tidak ada objek-objek di sekitaran kita yang berpotensi kita menyenggolnya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, setelah ini saya juga mau kasih nampak gimana kalau kita mundur atret ya. Di sebelah kanan itu kalian bisa lihat ya ada trotoar kecil gitu ya. Ini juga bisa mensimulasikan kalau kita misalnya mau parkir yang ada trotoar tapi trotoarnya gede. Dan kita bisa pantau dari kamera 360 kita. Ya, contoh ini saya mundur pelan-pelan, saya mau mepetin sampai ke trotoarnya gitu ya. Nah, kalian lihat. Jadi yang ini untuk jarak jauhnya, yang ini kita bisa melihat seberapa dekat nanti mobil kita terhadap trotoar itu. Nah, jadi kayak main game di Android itu ya. Ada juga iPhone gitu ya. Nah, kan bisa lihat kan? Oke. Saya batasin sebiasanya saya pasti garis hitam inilah, kecuali kalau memang masih ada space, memang butuh mepet, kita bisa mepetkan. Tapi setidaknya ini sudah bisa mewakili uh, presentasi dari ini ya. Jadi supaya kita parkirnya nggak terlalu mepet juga dan juga nggak terlalu jauh. Jadi persis kayak main game lah ya. Jadi selama saya pakai kamera 360 ini lihat spion itu jadi agak jarang ya untuk melihat kiri kanan. Jadi lebih cenderung lihat sini. Memang lihat spion masih ya. Namanya kita bisa bawa mobil itu bukan dari kamera 360, tapi fitur ini adalah fitur yang sangat baik. Kalau boleh dibilang ini, kalau bisa fitur ini jadi fitur standar lah untuk produksi mobil-mobil ke depan ya. Jadi nggak harus mobil mahal aja yang punya kayak gini. Karena saya ada lihat beberapa di kanal YouTube untuk install kamera ini memang biayanya nggak cukup murah ya, lumayan gitu budgetnya. Dan penilaian saya kalau saya lihat hasil kamera 360 ini kalau lah dibandingkan dengan brand-brand mobil Cina yang baru sekarang kayak Cherry Omoda gitu ya, itu aduh keren sekali tuh kamera 360-nya. View-nya banyak, bisa pilihnya dan lebih lebih cakep ya. Kayak di ini bisa juga loh. Jadi kalau misalnya kita sentuh mobil ini 2 kali ya, dia akan menampilkan seperti kayak animasi mobil gitu ya. Tapi animasinya itu masih gitulah ya. Nggak sebaik saya lihat di Cherry Omoda ya, yang mobil Cina Cherry Omoda 5 itu ciamik banget. Jadi kesannya tuh kayak kita ngelihat kamera 360 HD gitu. Tapi kalau yang di Fortuner ini seperti kita nonton YouTube dengan kualitas 360p gitu ya. Tapi ya it's okay lah, nggak apa-apa. Dengan yang kayak gini pun ini sudah sangat membantu. Jadi makanya kayak saya bilang tadi, kalau fitur ini bisa dijadikan fitur standar di setiap mobil yang akan keluar. Jadi orang-orang yang baru belajar mobil itu lebih mudah kan, tujuannya gitu ya. Jadi supaya kita beli mobil, mobilnya matic ya, gampang dipelajarin. Orangnya hanya fokus setir, gas dan rem saja. Kemudian untuk bermanuver pun akan menjadi seperti. Jadi itu akan terhindari, baik orang yang parkir juga mobilnya tidak akan jadi korban oleh orang yang misalnya baru belajar mobil yang mau nikung-nikung masuk ke parkiran itu. Karena kalau kalian pasti kalian nyadarin ya, kalau kalian pergi ke mall yang parkirannya kayak spiral gitu ya, ataupun sudut-sudut yang tajam, itu di ujung-ujung betonnya itu tuh sebenarnya saksi bisu ya teman-teman ya. Ada yang betonnya udah sompel lah. Itu kenapa bisa sompel? Itu sebenarnya ya dari orang yang mungkin ketika mau belok gitu, oh kurang, ancang-ancangnya kurang. Tapi kan kalau dengan ada kamera seperti ini, kita yakin, oh ini mau kena ini gitu. Nah, jadi fitur ini sangat bagus sekali ya. Nah, setelah ini saya akan coba mobil ini jalan dan saya akan mengutarakan bagaimana performa dan bagaimana keempukan dari suspensinya. Yuk kita langsung tes mobil ini untuk jalan. Oke guys, jadi mesin diesel 2800 cc-nya ini ya memang tidak perlu diragukan lagi ya. Ini mesin dieselnya enak sekali ya, bahkan menurut saya udah overpower ya. Bahkan kalau kalian pernah nonton channelnya Moladin apa Cinta Mobil TV gitu ya, mereka membuat sering membuat tes nanjak gitu ya, mobil-mobil tes nanjak. Nah, mereka coba tes nanjak di Innova Reborn Diesel yang Matic. Itu mereka udah nyoba ngisi 7 penumpang full dan coba tes nanjak dengan
sudut yang cukup curam, itu bahkan bisa bisa ngebut ya. Jadi dari standing startnya itu diam, bisa ngebut. Nah, padahal itu Innova Reborn-nya, mesin dieselnya itu secara spek di atas kertas itu, kalau dibandingkan dengan Fortuner juga yang mesinnya masih 2400 cc, itu torsinya lebih kecil sedikit dan horsepower lebih kecil sedikit dari Fortuner mesin 2GD yang 2400 cc. Nah, itu aja Innova udah tanjakan gitu bisa kencang sekali, bahkan bisa kencang, bisa ngebut lah gitu ya di tanjakannya. Nah, apalagi mesin yang 2800 cc ini dengan torsi 500 Nm dan horsepower 200, ini sudah berlebih lah gitu ya, lebih sekali lah. Saya juga udah nyoba bawa mobil ini dengan 7 penumpang full gitu, jadi rasanya performa mesinnya ini kayak nggak ada bedanya gitu. Bawa orang, maksudnya kita mohon maaf ya, kalau kita bawa sendiri sama dengan bawa penumpang full itu nggak ada bedanya. Memang performanya itu sama aja. Yang membuat bedanya cuman ya bantingan ya, karena kan ini. Tapi kalau untuk performa mesinnya itu nggak ada bedanya. Nah, mungkin ini bisa menjadi intinya, punya mobil kencang, mesinnya kencang itu enak lah, nggak kecewa gitu ya. Jadi kalau kalian mau ada niat ngambil mobil yang udah ukuran yang udah gede-gede gini, mending ngambil diesel lah ya, diesel, tapi diesel modern, jangan yang diesel zaman dulu. Setidaknya dieselnya punya turbo tapi sudah yang variabel turbo gitu ya, jadi supaya power bawah sama atasnya itu linear. Nah, cuma satu hal aja yang saya nggak suka dari Fortuner ini ya, sekarang kilometernya udah 8.500 kilo. Ini waktu kita bawa road trip ya, jadi tempat tinggal saya sebelumnya itu jalannya mulus sekali ya, nggak ada yang jalan jelek, nggak ada yang jalan gelombang-gelombang. Nah, ketika kita nemuin jalan gelombang, terutama ketika dibuat road trip dari tol itu ya, dibuat road trip jalan di tol ngarah ke Malang, Batu Malang itu, tapi saya lewatin dari Surabaya. Itu baru saya terasa loh bahwasannya suspensi Fortuner ini, aduh, nggak ada enak-enaknya. Mungkin itu saya rasa salah satu alasan kenapa orang lebih memilih Pajero Sport ya untuk dipakai harian, karena memang Pajero Sport itu empuk ya. Walaupun orang bilang, oh, mobil Pajero Sport sama Fortuner ini limbung. Oh, kalau kalian yang penyuka speed brake ya, mendingan jangan nonton video ini, skip aja gitu. Karena apa? Kalau kalian nggak mau limbung, belinya jangan Pajero atau Fortuner gitu ya, yang leather frame. Kalian beli aja yang Toyota Supra, itu cocok tuh. Toyota Supra kalian beli itu udah pasti nggak limbung itu, karena memang mobilnya kayak gini ya, mobil tinggi, masa kita ngarapinnya nggak limbung? Ya udah pasti limbung lah, mobil tinggi begini kan. Kalau kalian nggak mau limbung ya pasang aja sok mati, sok keras gitu ya, jadi bawanya mentul-mentul kan. Ini tujuannya mobil ini bagaimana kita berkendara sehari-hari kan empuk gitu, nyaman, itu poinnya kan gitu ya. Kita punya mobil yang kita pakai harian itu nyaman. Makanya jadi satulah yang menurut saya sangat-sangat kekurangan di Fortuner ini, shocknya keras ya. Bantingannya itu apalagi shock belakangnya, aduh, berkeder-keder ini belakangnya. Walaupun ada yang bilang udah revisi shock lah, mana ada lah ya. Toh juga kalau misalnya ada, pernah kemarin saya bilang sama orang, ya tapi kalau Pajero itu kan limbung, kenapa Toyota memutuskan Fortuner ini dibuat shocknya agak keras biar nggak limbung, biar nggak banyak terjadi kecelakaan di jalan tol. Kalau menurut saya sih itu tinggal tergantung orangnya aja ya. Istri saya pun kalau bawa di jalan tol itu ya harus kita ini, karena memang kan lain ya skill driver. Kita sudah tahu mobil yang kita bawa ini limbung, tidak mungkin kan kita membawa di jalan tol itu kayak seruntulan, zigzag-zigzag gitu kan, karena memang kita tahu, oh, mobilnya udah kayak gini. Jadi kalau mau bawa ngebut di jalan tol tetap bisa, tapi ya bawanya harus yang stabil-stabil, yang ketika lagi lurus saja. Jadi jangan kita bermanuver seperti membayangkan kita membawa Toyota Supra gitu ya, enggak ya, kita lagi bawa mobil SUV leather frame yang tinggi begini. Jadi itu aja sih menurut saya kalau minusnya di Fortuner ini ya. Lain dari itu enggak, tampang eksterior oke, semua pasti bilang oh eksterior Fortuner ini oke ya. Dalemannya pun juga cukup oke. Baris keduanya bisa dimajuin mundurin, jadi masalah kelegaan kaki itu bisa kita atur. Kalau ruang kepala ya namanya mobil SUV ya. Kalau memang mau yang ruang kepalanya enak, jangan ambil Fortuner, ngambil kayak MPV, kayak Innova gitu. Nah, kayak Innova itu memang
racikan yang paling mantap ya kalau beli Innova Reborn itu. Jadi udah satu kali beli kita udah nggak mikirin lagi apa mobilnya bantingannya nggak enak lah gitu ya. Memang walaupun orang bilang limbung, tapi tetap saya kalau udah naik Innova itu walaupun jalannya jelek gitu ya, gelombang itu tetap fine, enak, bantingannya itu enak gitu ya. Jadi ini aja lah mungkin jadi PR dari Toyota gimana caranya ngebuat Fortuner ini bantingannya jadi empuk gitu ya. Atau mungkin dari teman-teman ada saran gimana solusi untuk supaya Fortuner ini bantingannya empuk ya. Mungkin harus ganti shock kah atau ada rekomendasi shock apa yang cocok untuk Fortuner ini yang budgetnya sesuai supaya bantingannya itu menjadi empuk dan nyaman kita untuk kendarai hari-hari, karena mayoritas jalanan kita ini kan yang kayak saya bilang tadi aja, kita bayar tol mahal-mahal aja jalanannya beton begitu, gelombang-gelombang ya. Kalau udah kecepatan 100 gitu udah terasa kita mentul-mentul nggak enak gitu, karena kan nggak mungkin juga kita jadi pembalap ya di jalan tol 160 200 ya, walaupun sebenarnya mobil ini mampu, tapi ya nggak kayak gitu juga kita pakai mobil ini untuk di jalan tol. Jadi menurut saya itu aja sih guys, uh, review dari Fortuner ini ya. Jadi poin-poin saya itu yang lain oke, itu aja kekurangannya shocknya ya, yang keras ya, menurut saya keras karena sebelumnya saya menggunakan Innova lama bahkan ya. Oke guys, jadi itu aja video vlognya untuk kali ini, semoga kalian enjoy nontonnya. Eh, Kalau memang kalian suka bisa like, kalau menurut kalian video-video dari saya bermanfaat boleh subscribe channel YouTube saya, karena subscribe itu gratis ya. Jadi biar tambah semangat saya untuk buat video-video lagi, dan saya harap video saya ini bisa jadi referensi buat kalian yang ingin misalnya pilih mobil gitu ya antara Pajero Sport atau Fortuner. Nah, kalau kalian orientasinya nyaman, kalian harus hindari Fortuner ya, jangan ambil Fortuner, kalian ambil Pajero Sport gitu. Sudah jamin lah kalau kalian ambil Pajero Sport tuh udah pasti lah, oh ini mobilnya nyaman, bantingannya empuk ya. Walaupun memang yang baris keduanya itu nggak bisa diatur maju mundur, dan juga di rentang harga yang sama di Fortuner ini kalian sudah dapat fitur kamera 360, sementara kalau di Pajero Sport kalian harus ngambil tipe 4x4 untuk bisa mendapatkan fitur kamera 30 yang mana harganya itu sudah 750-an ya. Sementara di GR Sport ini dengan 4x2 itu harganya setelah diskon mungkin bisa kalian dapatkan di bawah 600 juta gitu. Oke guys, sekian aja video saya. Jumpa lagi nanti di video-video selanjutnya. Ciao.